Maka ketika safar, Rasulullah SAW itu sholat Isya diakhirkan. Waqara'a fi raka'ataini bid-din wal zaitun, maka beliau membaca di salah satu dari 2 rakaat. Ya, berarti ini kosong karena Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat sempurna saat safar. Ya, beliau tidak pernah sholat secara sempurna saat safar. Beliau selalu mengkosor, meringkas sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 saat safar. Ya, dan itu sunnah. Meskipun kalau ada seorang ingin menyempurnakan sholat saat safar, ya boleh, tapi dia khilaf sunnah, menyelisihi sunnah. Boleh. Bid'ah tidak bid'ah, hanya menyelisihi sunnah, meninggalkan afdal. Ya, jadi para sahabat Nabi itu dulu pernah komplain, kenapa sih kita harus mengkosong sholat saat safar? Kita kan bisa sholat dengan tenang, tidak dikejar-kejar musuh, tidak ketakutan, perjalanan pun aman, nyaman. Apa kata Nabi? Tilka shadaqatun minallah faqbalu shadaqatan. Jadi mengkosor sholat, meringkas sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2, seperti zuhur, asar, isya. Itu yang bisa diringkas. Adapun maghrib sama subuh tidak bisa diringkas, tidak bisa dikosor. Ya, kata Nabi SAW, mengkosor sholat di saat safar itu merupakan sedekah dari Allah. Jadi Allah bersedekah kepada kita. Faqbalu shadaqatan, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Dan Nabi SAW ketika sholat Isya saat safar tentunya dikosor 2 rakaat, dan beliau membaca surat At-Tin wa Zaitun. Dan kata Umar bin Aziz, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus bacaannya dari beliau. Ya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus bacaannya dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan. Yang pertama, bahwasanya seorang yang sedang safar itu kalau dia jadi imam hendaknya meringankan bacaan. Ya, meringankan bacaan, karena At-Tin itu bacaannya pendek. Hanya berapa ayat At-Tin itu? Berapa ayat? 8 atau 7? Ya, hanya 8 ayat. Wa-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa khalaqal insana fi ahsani taqwim ma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun ma yudhiluna ba'du bidin alaysa Allahu bi hakamil hakimin. 8 atau 9. Itu yang pertama. Jadi kalau kita di perjalanan kemudian ditunjuk jadi imam saat safar, kita tahu
di belakang kita juga orang-orang yang musafir, maka sebaiknya kita meringkas sholat, jangan memperpanjang sholat, meringkas bacaan sholat, bacaan yang qisarul mufassal, jadi ayat-ayat yang pendek, wadduha ke bawah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Wadduha ke bawah. Dan jangan memperpanjang bacaan ketika kita sedang safar. Kenapa? Karena jamaah itu banyak kebutuhan. Ada yang ditunggu kendaraannya, ada yang ditunggu penerbangannya, ya, ada yang sopir sudah menunggunya. Maka dia meringankan bacaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fihi tahsinu shawti tilawah. Di dalam hadis yang mulia ini juga ya ada anjuran untuk memperbaiki, memperindah suara di dalam bacaan Al-Qur'an, ya, terutama sedang sholat. Ya, maka dianjurkan bagi imam untuk memperindah bacaan. Tentunya dengan apa? Dengan tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Diperindah bacaan agar apa? Agar para makmum itu merasakan keindahan dan lezatnya bacaan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yatawanna bil Qur'an." Dalam hadisnya Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan termasuk golonganku orang yang tidak yatawanna itu tidak tidak mengindahkan, memperbagus bacaan Al-Qur'an. Ya, bacanya polos, buru-buru, ya, kemudian apa? Tidak enak didengar. Dan makna yataganna di sini disebutkan yakni yuhsinu sautahu bil Qur'an. Itu apa? Memperindah suaranya di dalam membaca Al-Qur'an. Ma'adina Allahu li syai'in ma'adina lin nabiyyi hasani sauti bil Qur'ani yajharu bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan terhadap sesuatu yang apa-apa telah adilan Nabi, telah mengizinkan kepada Nabi hasani sautin bil Qur'an, untuk memperindah bacaan Al-Qur'an yajharu bihi, yang dia baca dengan keras. Artinya apa? Ketika dia mengimami bacaan-bacaan yang itu bacaannya jahar, seperti sholat maghrib, isya, subuh, ya, maka dia dianjurkan untuk menjaharkan, kemudian memperindah bacaan Al-Qur'annya setelah membaca Al-Fatihah. Fatahsinu shawti bil Qur'ani amrun maqlubun wa laysa al-muradu bit takalluf wal maddu zaid wa tikraril ayat. Maka
Memperbaiki bacaan Al-Quran adalah perkara yang dituntut, yang diperintahkan, dan bukan yang dimaksud di sini adalah takalluf. Takalluf itu berlebih-lebihan. Ya, bagaimana bentuk berlebih-lebihannya itu? Memanjangkan sesuatu yang lebih dari batasannya. Ya. Atau apa? Watikrarul ayat, mengulang-ulang bacaan ayat. Itu takalluf. Ba'dhum yamuddu lima yanqati'u nafsahu thumma ya'ud. Sebagian mereka ada yang yamuddu, memanjangkan bacaannya, kemudian apa? Dia memotongnya karena nafas tadi, kemudian dia ulang. Ya. Maka yang seperti ini apa? Syaqqa 'alal ma'mumin, akan memberatkan makmum. Akan memberatkan makmum. Wa syaqqa 'ala nafsihi, dan juga memberatkan dirinya. Bal yaqra qira'atan mu'tadilatan, ya, la hadra bi sur'ati wala tantitin. Maka hendaklah dia membaca dengan bacaan yang mu'tadil, yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Wala hadar bi sur'ah, dan juga tidak terlalu cepat. Wala tamtid, tidak dipanjang-panjangkan. Ya, seperti apa? Kori-kori. Yaitu para ulama-ulama qurra, ulama ahli bacaan itu membenci, ya, bacaan-bacaan yang panjang, dipanjang-panjangkan. Ya, dibaca tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Ya, bukan baca yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gitu ya. Itu dibenci. Itu dibenci. Karena dia sudah banyak melewati batasan-batasan mat yang sudah ditentukan.